Di sini saya sudah menggunakan air cucian beras yang sudah saya fermentasi dengan garam dan ini ya. Kemudian kita aduk sampai hancur ya. Aduh, ini kenapa rumputnya sudah tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Kayaknya udah lama banget aku nggak upload tentang budidaya pohon pepaya ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk pemupukan pertama ya. Ini kan secara globalnya kemarin kan cuma 1 atau 2 gitu kan. Itu sebagai contoh untuk kalian. Dan sekarang ini karena kemarin bersamaan dengan tahun kemarin saya akan menanam ya, ada sedikit banyak di kebun. Dan di sini saya akan memberikan cara pemupukan pertama pada pohon pepaya pasca tanam, kurang lebih ini sekitar 14 hari kayaknya dari penanaman itu, kayaknya iya 14 hari. Di sini saya sudah menggunakan air cucian beras yang sudah saya fermentasi dengan garam dan juga kapur ajaib ya, serta ada sedikit kapur yang untuk pengembur tanah, yaitu dolimit. Warnanya jadi seperti ini. Saya sudah fermentasi selama 1 minggu. Kemudian di sini ada pupuk Posca ya, ini jenis Posca, terus kemudian karena kemarin saya mencari pupuk Korea itu nggak ada, jadi saya memakai pupuk yang sejenis dengan Korea, yaitu perbandingan antara 18 12 12 ya ini. Nah, di sini saya menggunakan pupuk yang setara dengan mutiara. Kalau mutiara itu kan 32 10 10. Nah, di sini saya menggunakan produk baru Superstar dari produksi Tawon nih, tahun 16. Ini unsur mikronya ini 16 16 16, jadi sejenis NPK. Emang dari NPK, ini bukan sejenis NPK, emang dari NPK. Kita akan coba karena kombinasinya itu nitrogen 16%, terus ada post head ya, post headnya itu 16% atau P205 ya, 05. Terus ada kalium K2O 16%. Yap, sekarang kita campurkan semuanya. Ini ada pupuk Poscanya, kita masukkan ke sini. Terus ada ini jenis Korea, kita masukin. Terus ini ya, kemudian kita aduk sampai hancur ya. Kita tambahkan air dulu. Usahakan air beras itu difermentasi, ditutup, kita mengandung gas. Usahakan per hari itu dibuang gasnya, nanti dibuka tutupnya, terus tutup lagi, nanti gasnya keluar. Tapi kalau tidak dikasih pupuk dolimit ya, namanya dolimit atau kapur lah, kapur untuk tanah, pengembur tanah itu bisa berbau. Kalau dikasih kapur itu nggak berbau itu. Nah, untuk mengaplikasikan seperti ini, jadi siapkan 1 ember dengan air, ada semutnya lagi. Siapkan 1 ember dengan air jernih ya, usahakan jernih. Kalau misalnya keruh itu sebenarnya lebih bagus, tapi untuk
air sungai ya. Air sungai itu jauh lebih baik ya untuk pengocoran tanaman jenis apapun tanamannya itu. Air sungai itu jauh lebih baik karena dia itu sudah mengandung banyak sekali nutrisi. Kalau misalnya jauh kayak seperti tempat saya ini kan jauh dari sungai, jadi menggunakan air sumur ini sebenarnya. Kemudian ini usahakan kurang lebih ini sekitar 1 gayung ya, 1 gayung untuk 1 ember dari sini. Jadi kita ambil di sini segini. Yap. Kita kocok dulu biar hasilnya lebih bagus. Yap. Nah, kita campurkan seperti ini. Yap, untuk pemupukan yang pertama kurang lebih nih sekitar 1 gayung ya ini. Yap, jadi jadinya seperti ini. Jadi nggak terlalu jenih. Untuk 1 ember ini bisa diaplikan, bisa dibuat seperti ini kurang lebih sekitar 15 ember ini. Nah, ukurannya adalah 1 batangnya segini. Yap, nah seperti ini airnya. Yap, kurang lebih 1 batangnya segini ya. Oke, yuk kita langsung kocor, kita pupuk. Nah dulu ya. Aduh, ini kenapa rumputnya sudah tumbuh, kita bersihkan dulu. Ini untuk penanamannya itu sama seperti yang dulu-dulu itu ya. Ini apa lagi tumbuh ini? Nah, kita bersihkan dulu bawahnya. Ini sudah digundukan sih karena ini apa namanya udah amblas, jadi ya patah seperti ini. Nah, yep. Nah, seperti ini nih, karena kemarin sempet untuk apa namanya itu menimbun bawahnya, jadi masih bagus. Sebenarnya bagusnya itu sih lebih bagusnya itu dipupuk, dikocor dulu atau pupuk dulu, kemudian baru ditimbun. Nah, untuk teman-teman yang mengalami seperti ini ya, pohon yang seperti ini nih, ini kan udah ditimbun dulunya waktu penanaman ya, 14 hari yang lalu. Nah, ini karena kemarin ini sempat patah waktu penanamannya, jadi dibiarin aja, aku tanam aja. Nah, akhirnya tumbuh seperti ini. Ini sangat bagus untuk pemupukan pertama, jadi dia itu menyuplai biar cepet tumbuh ya. Nah, ini pohon ini udah hampir 20 hari nih, 2 kali pengocoran ini ya, 2 kali nih. Kebunnya masih belum terawat sepenuhnya. Udah tinggal kesini.
Ya begitulah tadi kira-kira ya, kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Kalau saya melakukannya positif seperti itu karena apa ya, dari tahun ke tahun hanya sesimpel itu, semudah itu, ya hasilnya alhamdulillah sampai sekarang bisa apa ya, bisa memberi sedikit nafkah dari apa namanya, dari usaha sedikit saya. hmm, dan untuk teman-teman jangan pernah ragu ya untuk melakukan suatu hal, apalagi halnya itu membuat masa depan kita gitu. Jangan pernah ragu, nah nanti seperti ini gimana, nanti seperti itu gimana. Bisa dikatakan kalau secara nggak langsung kebun saya ini alhamdulillah dari penanaman pertama ya, jadi 2 kali penanaman alhamdulillah bisa membeli kebun ini ya. Kebun ini luasnya kurang lebih sekitar setengah hektar ya, setengah hektar lebih lah, tapi nggak nyampe 3/4 ya, makanya setengah lebih lah. Harganya sekitar 420 ya, 420 juta. Itu dari penanaman pohon pepaya kemarin, cuma 1 kali penanaman alhamdulillah. Karena kemarin kan sempatnya uangnya mau dibikin rumah, terus ada lahan yang mau dijual. Dengan hasil pepaya itu alhamdulillah saya dapetin ini ya, walaupun masih acak-acakan karena kemarin baru berapa bulan ini ya, sekitar 3 bulan lah saya dapat kebun ini, jadi belum terawat sepenuhnya. Kalau ya kebun satunya agak jauh dari sini ya, kurang lebih sekitar 2 jam ya dari rumah saya. Jadi untuk teman-teman jangan pernah ragu ya, apalagi untuk memikirkan masa depan. Jangan pernah menghitung-hitung gimana gitu. Jadi langsung aja, respon aja gitu. Nggak perlu harus menunggu, nantilah, nunggu modal dulu, nantilah gitu. Modal itu dari seorang saya pribadi, dari petani itu berjalannya waktu, jadi nggak perlu harus menunggu modal menumpuk dulu baru kita membuat sesuatu gitu kan untuk masa depan kita. Justru kalau menurut saya itu menunggu modal yang lebih banyak itu akan menghancurkan sedikit atau lebih banyaknya harapan yang seharusnya modal itu buat yang lain harus dicurahkan ke situ dengan jerih payah kita yang sudah bisa dikatakan berat ya. Lebih baik modal itu untuk yang lain yang jauh lebih penting ya. Masa depan itu memang sangat penting, tetapi ada hal-hal di kehidupan kita itu yang banyak yang penting atau banyak yang lebih penting. Jadi kalau misalnya penanaman pepaya ini sebenarnya modalnya itu nggak banyak. Kalau dari penanaman sampai akhir ya, sampai usia 8 bulan itu udah produksi ya, kurang lebih hanya memakan sekitar 100.000 atau 200.000 itu untuk satu batang. Jadi kalau misalnya 10 batang berarti kan 1 juta. Enggak, sebenarnya enggak seperti itu. Jadi kalau saya beli pupuk yang tadi itu ya, itu semuanya harganya itu 17.000 semuanya. Diaplikasikan bisa untuk 1 kali. Kalau pemupukan itu kan 4 kali dengan menggunakan pupuk kimia. Jadi jangan pupuk kimia terus dicampur lagi pemupukan ke depan dengan pupuk kimia, enggak. Kalau saya itu pertama pemupuk kimia, terus pemupukannya keduanya itu menggunakan cucian air beras ya, terus ketiganya menggunakan pupuk kimia lagi, keempatnya menggunakan cucian air beras ya. Maksudnya diselang-seling ya, dalam tujuan itu untuk menghemat biaya, kemudian untuk kita itu enggak terfokus dengan kimia, karena terfokus dengan kimia itu bisa berakibat fatal. Itu yang pertama. Yang keduanya itu
biaya, karena kita itu kan petani ya, petani kecil. Jadi harus difikirkan secara langsung ya. Kalau misalnya Anda yang punya bermodal, modalnya cukup dengan konsen, dalam arti itu konsisten untuk membudidaya pohon pepaya yang jauh lebih baik atau jauh lebih banyak ya, kalau ada modalnya ya nggak apa-apa, tapi untuk teman-teman mungkin yang bisa dikatakan modalnya bisa sedikit ringan, jadi ya maksudnya dalam arti itu modalnya sedikit terus harus dibagi-bagi ya, bisa menggunakan teori yang saya pakai. Itu sangat mudah gitu, jadi enggak harus menggunakan materi yang harus harus melimpah, terus bingung kan, nggak punya lahan nih seperti apa gitu kan, di rumah nggak punya lahan banyak, di kebun nggak punya, sawah juga nggak punya, bisa ditanam di depan rumah. Jadi nggak perlu harus menggunakan lahan yang luas gitu ya. Itu saja pesan dari saya, Nono Channel. Untuk semua teman-teman, jangan pernah lupa majukan semangatmu, majukan kreasimu, raihlah mimpimu, raihlah suksesmu. Saya Tresnana Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.